Ada dua perampok yang nodongin senjatanya ke Lil Sis dan temennya. Dan waktu itu Tupac kelihatan lagi nodongin pistol ke arah Biggie. Shook dan Tupac langsung mukulin orang itu dan ngabisin orang itu cuma buat nanya, gimana bosnya? Sebelum masuk ke videonya, hai semua, kenalin, aku Chester. Kalau kalian suka hal-hal horor, misteri, dan hal-hal aneh, kalian ada di channel yang tepat. Di sini aku bakal upload seminggu sekali apa 2 kali. Jangan lupa, pukul tombol subscribe-nya, pukul tombol like-nya, dan pukul notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku bikin video baru. Karena aku yakin, kalian pakai baju suka kebalik. Kita langsung ke videonya. Banyak orang berspekulasi kalau sebenarnya si P. Diddy itulah yang ngebunuh si Tupac. Tapi seperti biasanya, P. Diddy itu selalu menyangkal. It was hurtful, extremely hurtful. There were so many rumors. I told you you can't trust him. Puffy done killed Tupac, man. Dan di sini, 50 Cent mengejek P. Diddy dalam sebuah post. #NoPDDJuice, dia membunuh rapper favoritmu. Ini reaksinya dalam film dokumenter Murder Raps Inside the Big and Tupac Murders. Dalam film dokumenter ini diklaim bahwa P. Diddy ngasih ke salah satu anggota geng Crips yaitu Kif D yang baru ditangkap kemarin itu $1 juta buat ngebunuh si Tupac dan Shook Knight. Ini adalah salah satu lirik dari lagu Eminem, Kill Shot. Joe Budden menceritakan bagaimana reaksi P. Diddy mendengar lagu itu. Puff said it's in his hands, and he said I can say it, and that's the end of that. Have fun with that one. He said, there's nothing to say about it. It's in my hands. Shook Knight sendiri malah marah-marah sama orang yang ngira kalau dia tuh ngebunuh si Tupac. Bitch ass Puffy can give him a mother star, and every rat in the world said he the one killed Tupac. Yep. Or had him shot. Setelah penangkapan Kif D dan diduga bahwa P. Diddy adalah orang yang nyuruh Kif D buat ngebunuh si Tupac dan dibayar $1 juta itu, orang-orang jadi penasaran, kira-kira si P. Diddy bakal dituntut gak atas kasus ini? Jadi kita simak aja kasus yang sebenarnya terjadi antara Tupac dan P. Diddy. Jadi awalnya mereka itu berteman baik. Bisa dilihat dari pas awal temennya itu si Biggie mau ngerilis album Ready to Die. Saat itu si Biggie itu khawatir banget bakal kehilangan kesempatannya karena label barunya Bad Boy yang dimiliki manajernya yaitu Sean Puffy Combs alias P. Diddy belum berkembang. Dia nganggep bahwa proses ini tuh kelamaan dan dia minta tolong si Tupac buat nolongin dia biar karirnya itu bisa berkembang secepat si Tupac. Tupac nolak tawaran itu dan bilang ke Biggie, kamu tuh harus tetap di Bad Boy Record ya, santai aja, si P. Diddy bakal bikin karir kamu berkembang dan jadikan kamu bintang. Biggie and Tupac were street buddies. Biggie called Tupac Duke. Tupac called Biggie Christopher. Tapi semua hal baik pasti ada akhirnya. Suatu hari si Tupac itu lagi di New York OTW ke Quad Recording Studio. Tupac dihubungin sama Jimmy Henson yang dikenal sebagai kenalan dari Haitian Jack buat tampil di lagu artis Lil Sean yang dia wakili. Kebetulan malam itu si Biggie lagi ada di studio itu bareng Junior Mafia. Mereka lagi ngerjain lagu Players Anthem. Lil Sis lagi ngerokok waktu itu, dia ngeliat si Tupac lagi di balkon. Habis itu dia balik ke studio dan bilang ke Biggie kalau dia lihat teman mereka. Biggie bilang mereka harus ngundang si Tupac. Lil Sis akhirnya ke bawah buat ngeliat si Tupac. Pas dia nyampe di bawah, Tupac sama temennya itu udah tergeletak di lantai. Ada dua perampok yang nodongin senjatanya ke Lil Sis dan temennya yang baru keluar dari lift. Dan mereka nyuruh si Lil Sis dan teman-temannya buat balik lagi ke dalam lift. Mereka naik ke atas dan bilang ke Biggie kalau si Tupac sama teman-temannya itu habis kena rampok. Saat mereka balik, Tupac udah terbaring penuh dengan cairan merah. Tupac bilang orang yang datang itu ekspresinya kayak kelihatan bersalah, takut pas ngeliat si Tupac masih hidup. Tapi si P. Diddy membantah itu dan bilang kalau mereka tuh cuma nunjukin perhatian dan rasa prihatin. Tupac nyalahin si Jimmy Henchman, Haitian Jack, dan pastinya si P. Diddy dan Biggie atas terjadinya perampokan itu. Si Tupac ngerasa dijebak sama teman-temannya sendiri. Trust nobody after dog. You know what I mean? Straight up. My closest friends did me in. My closest friends, my homies, people I done took care of their whole family. I done took care of everything for them, looked out for them, put them in the game, everything. Turned on them. Asked my man if he could roll him a blunt.
know what I'm saying? We asked him if he's all right. He's just like, yeah, I'm all right. I don't know what's going on. We just there trying to comfort him. Andre Harrell went and made sure was calling the ambulance. Saat diwawancarai sama majalah Vibe, P. Diddy bilang, buat apa aku ngejebak orang buat ditembak? Kalau emang aku berniat untuk nembak orang, di mana aku tidak akan pernah, aku pasti udah pindah negara, paling tinggal di Bolivia, atau di tempat yang lebih jauh lagi. P. Diddy nambahin, Tupac nggak marah sama orang yang nembak dia. Padahal si Tupac itu tahu siapa mereka dan di mana mereka. Kalau kamu tanya dia juga tahu dan semua orang juga tahu. Tapi dia nggak bakal nyamperin mereka karena dia tahu dia nggak bakal melakukan itu. Menurutku itu cemen banget bro. Dia marah sama semua orang loh. Jangan pakai orang lain buat kambing hitam dong. Kita tahu dan semua orang tahu bahwa Tupac itu adalah orang baik. Apapun yang terjadi, Tupac adalah orang yang baik hati. Lagu ini malah memperburuk keadaan antara Tupac sama si Biggie. Dan akhirnya, ini tentu bikin si P. Diddy akhirnya terlibat. Everybody in the world know that record was done way before that, so definitely wasn't about Tupac and the Quad situation. Menurut Napoleon dari Outlaws, keputusan P. Diddy buat ngerilis lagu Who Shot Ya di waktu yang nggak tepat itu adalah buat ngebalas Tupac yang udah nuduh Bad Boy Records terlibat dalam percobaan pembunuhan si Tupac. Even though it can take people lives or people might lose lives, but I'm gonna get rich. Put it out. Your label drop a song Who Shot Ya. Who the fuck is supposed to be about, bro? Keep it a buck. Selanjutnya ada acara Source Award yang juga bikin skandal. Saat Suge Knight waktu itu lagi ngunjungin Tupac yang lagi ada di penjara. Waktu itu si Tupac bilang ke Shook, aku butuh kamu untuk berdiri di sampingku karena aku bakal ngancurin Bad Boy Records. Karena aku yakin mereka terlibat dalam penembakanku. Between me and him, and only he knows. So every time he say it didn't happen, or that's the only thing that makes this become an issue to everybody. Because you seen what I said in the Vibe article. I basically bowed out. It was gonna go ahead about my life. Kata si Tupac. Pas Tupac keluar dari penjara, dia langsung ngerilis lagu Ambition as a Ridah. Dimana dia itu ngaku pas dia lagi di penjara, dia itu dikirimin surat terus. Dimana isinya itu adalah permintaan untuk mengubur perseteruan antara Bad Boy Records dan si Tupac. Tapi si Tupac ini ngeyel, dia itu masih pengen balas dendam ke Bad Boy Records. Terus ada perkelahian di Atlanta antara Death Row sama Bad Boy Records yang berakhir dengan kematian temannya si Suge Knight, Big Jake. Media rame-rame memberitakan kalau misalnya pembunuhnya itu bisa jadi adalah orang dalam circle-nya si P. Diddy. Waktu P. Diddy ditanya soal insiden itu dalam sebuah wawancara, dia itu malah frustasi dan jawabnya begini, aku lagi pergi ke Atlanta sama anakku, gak ada drama sama sekali, aku bahkan gak bawa bodyguard, jadi itu bohong banget. Aku lagi di luar klub dan waktu itu aku lagi nungguin limo dan nongkrong sama cewek-cewek. Aku nggak lihat Shook sama sekali. Kami nggak berpapasan atau nyapa satu sama lain. Dia berantem sama beberapa orang di klub. Sebagian besar aku kenal. Tapi yang kali ini aku nggak tahu dia berantem sama siapa dan kenapa. Yang aku cuma tahu ya dia lagi berantem di bar. Aku juga ngeliat orang-orang keluar. Beberapa sih aku kenal. Aku juga lihat dia dan semua orang lagi teriak-teriak. Aku masuk ke limo dan bilang, kamu nggak apa-apa kan? Aku nyoba bantuin dia. Soalnya aku ini emang orang yang suka bantuin orang lain. Aku keluar dan aku bilang, ada apa? Apa masalahnya? Terus aku dengar suara tembakan dan kita berbalik dan aku ngeliat ada orang di belakang kita. Temennya tertembak dan jatuh ke lantai. Saat itu posisi si K7 membelakangi dia. Aku juga bisa kena tembak. Shook juga bisa ketembak. Tiba-tiba Shook ngomong, aku yakin kamu ada hubungannya dengan ini. Aku bilang, kamu ngomong apa sih? Aku barusan di sini sama kamu. Aku ngerasa kasihan sama dia karena kalau dia bersikap kayak gitu, dia tuh lagi nunjukin rasa insecure dia. And then Suge was like, yo, you alright? And Puffy was there. Then all of a sudden I saw Suge. Pow! Smack the dog out of Puffy. Setelah penembakan di Atlanta, orang-orang dari dua kubu itu mulai curiga. Apakah akan ada penembakan atau perang besar-besaran dari dua kubu ini? Menurut majalah artikel di New York Times, P. Diddy sempat ngirim putranya Louis Farrakhan, Mustafa, buat ngobrol sama Shook. P. Diddy bilang dia nggak ngirim Mustafa, tapi dia bilang gini, kalau kamu bisa ngakhirin masalah ini, bisa ngakhirin perseteruan ini, kamu akan aku dukung. Tapi katanya si Shook itu nolak buat ketemu sama si Mustafa karena dia masih nggak suka sama P. Diddy. Di salah satu pesta Death Row, ada seseorang dari Bad Boy Records yang muncul. Shook dan Tupac langsung mukulin orang itu dan ngabisin orang itu cuma buat nanya, gimana bosnya? Bagian paling sadis dari kejadian itu adalah orang itu dipaksa minum air
Peace. He might have got a few punches, and he probably drunk about 20 shots of piss. You know what I mean? Literally. Tupac ngasih wawancara sama salah seorang jurnalis namanya Angie Martinez. Tapi nggak seorang pun bisa ngeliat hasil dari wawancara itu. Di wawancara itu, si Tupac juga habis nyerang Bad Boy Records dan semua yang terkait. Karena alasan itulah wawancaranya itu diputuskan untuk nggak dipublikasi karena takut bakal memperparah keadaan. Tapi ada versi lain dari kejadian ini. Menurut mantan bodyguard Bad Boy Records, katanya si P. Diddy itu minta buat nggak rilis wawancara itu. So Puffy, he did hear that Tupac interview. Why would you try to stop something if you ain't heard it? Why would you try to stop something if you didn't hear it? Angie Martinez itu sendiri ngakuin kalau misalnya si Biggie sama Tupac itu marah sama dia. They upset with you. You're from New York, the voice of New York. You going out there to interview Tupac? Huh? No, they didn't love it. Yeah, they didn't love it. It took me and Big a minute. I'm so happy that we got to a better place after because Big didn't love it. He never told me, but somebody else told me. Tupac akhirnya memutuskan untuk merilis lagu rap legendarisnya Hit 'Em Up, di mana dia itu ngucapin kalimat ini di akhir lagunya. Now you tell me who won. I see them, they run. Ya, di lagu ini Tupac nyindir soal Soul Train Awards di tahun 1996. Ini adalah pertemuan pertama si Tupac sama Biggie setelah si Tupac kena rampok. Tupac dapat penghargaan atas album terbaik untuk tahun itu, tapi dia nggak bisa ngambil penghargaan itu. Alasannya karena si penyelenggara takut kalau misalnya akan terjadi bentrok antara Bad Boy Records kalau misalnya Tupac ngambil penghargaan itu. Seperti yang dikatakan Suge Knight, dia dan Tupac emang ada rencana buat nyerbu panggung saat si Biggie tampil. I'm gonna give a shout out to my management. Puff Daddy, the whole label, Aaron stuff. Lalu si Tupac ngeliat Biggie keluar dari mobil dan manggil Biggie dengan kata kasar. Perkelahian pun pecah dan waktu itu Tupac kelihatan lagi nodongin pistol ke arah Biggie. Yang malah jadi sorotan dalam kejadian ini adalah bagaimana si P. Diddy itu bereaksi atas kejadian tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Reggie Wright Jr. Katanya si P. Diddy itu kelihatan udah kabur duluan pas perkelahiannya pecah. One thing I can say about Biggie Small, nigga didn't run. He was just standing there. I saw Puffy run under and hit under a car. Dan dia ngomong sesuatu yang bakal bikin kalian kaget. I'm a businessman. I'm about making money. But something gotta change. I don't give a fuck if Pac gotta die, Big gotta die, or Suge Knight go to jail. Something's gotta change. I said, yo, he sure did. He said, yeah. He said, Big gotta die? He said, yo. He said, Big. Untuk itulah si Tupac bilang dalam lagunya, They don't want to see us. They don't want to see us. Pernah juga salah satu temennya si Kif D pergi ke mall dan gak sengaja ketemu geng musuh. Mereka mulai mukulin dia dan untungnya temennya itu datang tepat waktu. Dan mereka balas mukul sambil ngambil kalung yang ada logo Death Row-nya. Orlando Anderson bahkan ada dalam perkelahian itu. Napoleon bilang, ada rumor waktu itu kalau si P. Diddy bilang bakal ngasih $10,000 ke siapa aja buat yang bisa ngambil kalung Death Row. Yeah, when he was alive, we was hearing that's the reason why they tried to snatch that chain. Is because it was a bounty on the chain saying if you snatch the chain, bring it back to us, we will give this amount of money. Overthrow the government y'all got right now, which is Bad Boy and Nas and all that bullshit, and we will bring a new government here that will feed every person in New York. Setelah pertandingan Mike Tyson, ada salah seorang dari Death Row yang berkelahi dalam mall. At Orlando, dia jadi ngasih tahu si Tupac soal itu. Tupac pun langsung ngejar dia buat balas dendam. Berapa jam kemudian, Tupac kehilangan nyawanya. Beberapa lama kemudian, album yang dirilis setelah kematian Tupac dirilis, berjudul The Don Killuminati, The 7-Day Theory. Dalam lagu Against All Odds, Tupac sekali lagi nyerang P. Diddy. Let's be honest, you a punk or you would see me with gloves. Remember that shit you said the vibe about me being a thug? Tupac ngomong soal wawancara di mana waktu itu P. Diddy bilang, aku berharap masa-masa premanisme Tupac itu sudah berakhir. Setelah kematiannya, ada satu hal yang bikin kaget banget. Menurut Dil, Diddy lagi di salah satu acara penghargaan di mana dia itu berharap dia bisa menangin penghargaan sebagai produser terbaik tahun ini. Beberapa saat sebelum acara mulai, dia bilang kalau P. Diddy ngambil salah satu gelas di meja itu dan pipis di situ. Kid Dada Jones, anak Quincy Jones dan pacar Tupac waktu itu, tiba-tiba datang ke meja P. Diddy buat ngobrol. Dalam percakapan itu, hampir aja dia minum gelas yang isinya adalah urin si P. Diddy. Katanya dia yang ngundang P. Diddy ke pesta itu. Did Puffy see her about to drink out that bottle, yo? He wasn't trying to stop her? He was gonna let her drink out that bottle like that?
No, he ain't stopping. Dia jelas-jelas sangat terpukul oleh pembunuhan Tupac tersebut. Tell you, I could not get a word out. I couldn't leave my house, and then I harbored a lot of anger towards my dad because he wasn't there. Beberapa waktu kemudian, P. Diddy nunjukin reaksi dia soal lagu Hit 'Em Up. I had to make the call to Biggie, and I said, we're not gonna respond. Somebody's gonna get hurt if we respond. I mean, I never felt the way we Hit 'Em Up. You know what I'm saying? I never felt a way with it because I really laughed at it the way I was portrayed in the video. I saw the fun in it. You know, I'm not gonna play that at my birthday party. Right, yeah. Dan setelah dokumenternya rilis, yang bilang kalau dia itu ngabisin si Tupac, si P. Diddy malah nyangkal dan ngasih jawaban yang kurang meyakinkan. Now, it was this documentary that claimed, which we know wasn't true. Yeah. Check this out. We don't talk about things that are nonsense. We don't even entertain nonsense, my brother. P. Diddy itu bener-bener kejem banget ya. Dia bisa memperlakukan orang semena-mena, mentang-mentang hartanya itu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada orang-orang yang dia kuasai. Ya, semoga dia bisa diadili sesuai dengan tindakan kriminal yang dilakukan selama ini deh. Kasihan juga kan sama korban-korbannya dia. Oke, gitu aja cerita hari ini tentang alasan tuduhan pembunuhan Tupac yang dilakukan oleh P. Diddy. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar pendapat kalian soal video ini. Jangan lupa pencet notifikasinya biar kita bisa ketemu lagi di next video. That's it. Bye-bye.